Baik, perkenalkan nama saya Syafna Ferencia Mogodongan dengan NIM 250711010364. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang materi dari kelompok kami, yaitu pemilu. Banyak yang bertanya-tanya, apa sih pemilu itu? Pemilu atau pemilihan umum adalah sarana kedaulatan rakyat di mana warga negara memilih wakil rakyat dan pejabat pemerintahan secara langsung, umum, jujur, dan adil. Nah, selanjutnya kita masuk pada prinsip kedaulatan rakyat pemilu. Kedaulatan rakyat di Indonesia menegaskan kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat yang dilaksanakan menurut Undang-Undang 1945. Berikut adalah rincian prinsip kedaulatan rakyat dan pemilu di Indonesia. Yang pertama ada landasan hukum, yang kedua ada asas pemilu, yang ketiga ada prinsip utama kedaulatan rakyat, dan yang terakhir ada fungsi pemilu. Baik, saya akan menjelaskan tentang 4 prinsip yang sudah saya sebutkan tadi satu persatu. Yang pertama, landasan hukum. Landasan hukum menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 2 menyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar. Yang kedua, kita masuk pada asas pemilu yang terdiri atas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Yang ketiga, ada prinsip utama kedaulatan rakyat yang terdiri atas partisipasi, kesetaraan, akuntabilitas, dan supremasi hukum. Selanjutnya kita masuk pada prinsip yang keempat, yaitu fungsi pemilu. Fungsi pemilu adalah sarana mewujudkan kedaulatan. Selanjutnya kita masuk kepada jenis pemilu. Terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama pemilu nasional, yang kedua pemilihan kepala daerah atau biasa disebut dengan pilkada, dan yang terakhir adalah pemilu serentak. Selanjutnya kita masuk kepada sistem pemilu. Yang pertama, sistem proporsional terbuka digunakan untuk memilih anggota DPR dan DPRD di mana pemilih mencoblos legislatif, pemenang langsung, dan suara terbanyak. Yang kedua, sistem distrik berwakil rakyat digunakan untuk pemilihan anggota DPD. Dan yang terakhir ada sistem mayoritas 2 putaran. Digunakan untuk pilpres di mana paslon harus menang lebih dari 50% suara. Berikut kita masuk pada partai politik. Pengertian partai politik adalah organisasi yang dibentuk oleh warga negara secara sukarela dengan tujuan memperjuangkan kepentingan politik. Yang kedua yaitu fungsi partai politik adalah sarana rekrutmen politik daerah dan lainnya. Selanjutnya, tujuan partai politik adalah mewadahi aspirasi rakyat. Dan yang terakhir ada contoh partai politik di Indonesia. Yang pertama ada PDIP, yang kedua ada Golkar, yang ketiga ada Gerindra, dan yang terakhir ada PKS. Selanjutnya kita masuk pada penyelenggara pemilu yang terbagi menjadi 3. Yang pertama ada KPU atau Komisi Pemilihan Umum, yang kedua ada Bawaslu atau Badan Pemilihan Umum, yang terakhir ada DKPP atau biasa disebut dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Selanjutnya kita masuk pada penyelesaian sengketa dan sengketa hasil pemilu. Penyelesaian sengketa pemilu adalah merupakan proses penting dalam sistem demokrasi untuk memastikan bahwa proses pemilu berjalan dengan adil dan transparan. Selanjutnya kita masuk pada lembaga penyelesaian sengketa pemilu yang terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada KPU, yang kedua ada Pengadilan Pemilu, yang ketiga ada Mahkamah Agung, dan yang keempat ada DKPP. Berikutnya aparat hukum penyelesaian sengketa pemilu terbagi juga menjadi 4. Yang pertama ada advokat pemilu, yang kedua ada hakim pemilu, yang ketiga ada jaksa pemilu, dan terakhir ada penyidik pemilu. Berikut kita masuk dalam pengertian hukum material dalam sengketa pemilu. Hukum material adalah aturan yang mengatur isi atau substansi pemilu, yaitu hak, kewajiban, larangan, dan ketentuan.
Selanjutnya, kita masuk kepada pengertian hukum formil dalam penyelesaian sengketa pemilu. Hukum formil adalah rangkaian prosedur, tata cara, dan aturan main yang mengatur bagaimana tahapan pemilihan dilaksanakan.